Setelah kelompok Lindong mendarat di sebuah panggung kuno yang merupakan tempatnya acara khusus disiapkan bagi para murid dari sejumlah sekte kuno untuk berlatih, Lindong pun kemudian memberitahukan pada Xiao Diao dan Lin Yan bahwa formasi di panggung kuno juga mampu melemahkan kekuatan nirvana di Sungai Pil maupun juga dapat mencegah gangguan dari serangan mayat Pirro. Namun mendengar informasi yang disebutkan Lindong, Xiao Diao pun hanya menanggapinya biasa aja dan tiba-tiba menunjukkan tawa anehnya dengan merasa kemungkinan mereka haruslah menuntaskan beberapa masalah terlebih dahulu sebelum memulai ritual pembukaan formasi. Saat ini pun Mbak Lindong yang mendengarnya spontan menunjukkan rasa herannya dengan tak tahu mengenai gerangan maksud dari tawaan yang dilontarkan Xiao Diao. Tapi tepat baru saja Lindong masih menunjukkan rasa herannya, tiba-tiba gelombang suara gemuruh yang sangat menggelegar pun terdengar di belakangnya. Diikuti dengan kemunculan 10 sosok manusia mendarat di panggung pelatihan, sebelum kemudian salah satu di antaranya, yang merupakan sang pemimpin rombongan, memberitahukan secara lantang pada Lindong tentang panggung kuno di wilayah ini sudah ditempati oleh kerajaan elang langit mereka, sehingga mbaknya pun memberikan kesempatan beberapa detik baginya untuk bergegas pergi dari TKP panggung pelatihan. Yang hal ini pun lantas Mbak Lindong mendengarnya, hanya bisa menatap si pemimpin itu yang tanpa menunjukkan watak tengilnya. Dan ia juga ternyata telah mendengar sedikit tentang kerajaan elang langit. Dengan itu merupakan kerajaan peringkat tinggi yang memiliki kekuatan terbilang sangat OP, serta tak kalah dengan kerajaan tebing iblis, sehingga mbuannya pun tak berharap bahwa dirinya benar-benar akan bertemu mereka di sini. Tapi demikian ia pun sama sekali tak menunjukkan ketakutannya terhadap mereka, dengan cara santuy menyebutkan bahwa dirinya lah merupakan sang penguasa tempat ini, sebab ia merasa dirinya yang pertama kali datang sebelum kehadiran mereka. Menyebabkan si pemimpin kerajaan elang langit itu yang ternyata bernama Wang Li pun mendengarnya, sontak menunjukkan amarah membaranya. Dengan tak berharap pemuda tengik di depannya ini benar-benar berani menentang perintah yang disebutkannya, sehingga buahnya pun langsung mulai menunjukkan genderang perangnya. Dengan segera ia pun secara lantang memerintahkan para anggota kerajaan elang langitnya untuk segera menangkap Lindong dan secara brutal menghabisinya. Saat ini pun buat para anggotanya yang mendengarnya menunjukkan kepatuhannya, dengan 10 dari mereka segera memunculkan gelombang aura mengerikan yang tanpa basa-basi bergegas menyerbu ke arah Lindong. Tapi melihat para anggota Wang Li menyerbu ke arahnya, Lindong pun segera melambaikan tangannya, memunculkan teknik kemampuan dunia pelap miliknya yang langsung membentuk sebuah tirai hitam untuk segera melindunginya dan juga Lin Yan. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada Xiao Diao di dalam hatinya mengenai dirinya, yang apakah dapat menemukan maupun langsung mengaktifkan sebuah formasi tersembunyi di panggung kuno pelatihan. Saat Xiao Diao pun yang mendengarnya segera mengiyakannya, sebelum kemudian segera berubah menjadi sinar cahaya merah untuk bergegas mencari TKP keberadaan formasi tersembunyi. Dengan setelah kepergian Xiao Diao, Lindong pun juga memerintahkan Lin Yan agar mengerahkan semua kekuatan hebatnya untuk membantai kelompok anggota kerajaan elang langit, sebelum kemudian ia pun mulai mengendalikan kemampuan dunia pelahapnya yang segera memunculkan gelombang cahaya hitam pekat. Dengan itu pun langsung menjebak para anggota kerajaan elang langit di dalamnya, menyebabkan Wang Li pun yang melihat sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya dengan tanpa merasa aneh atas gelombang cahaya hitam yang tiba-tiba dimunculkan Lindong. Namun dia pun segera membuang semua keterkejutannya ini dan melontarkan teriakan lantangnya pada semua anggotanya untuk tak menunjukkan kepanikannya atas gelombang cahaya hitam yang dimunculkan Lindong, serta juga menyarankan mereka untuk menyatukan kekuatannya menyerangnya secara bersamaan. Tetapi tepat baru saja perintah Wang Li itu baru saja terdengar, Lin Yan dengan batang logam hitamnya pun tiba-tiba muncul di depannya, menghantamkan batang logamnya itu secara brutal ke tubuhnya, sehingga mengakibatkannya pun secara menyeramkan terpental mundur cukup jauh ke tanah di balik kondisi menyedihkan yang ditunjukkannya. Namun tepat baru saja ia terpental mundur, tanpa diduga sebuah tinju brutal yang ternyata dari Lindong terus menyerbu ke arah tubuhnya, diikuti juga dengan serangan batang logam dari Lin yang terus menghantam tubuhnya, sehingga buahnya pun menderita kesuruman yang semakin parah, sebelum kemudian segera memerintahkan para anggotanya untuk keluar dari gelombang cahaya hitam milik Lindong dan mulai mengaktifkan kemampuan formasi luar binasa dari kerajaan elang langitnya. Akan tetapi tepat baru saja Wang Li dan kelompoknya hendak mengaktifkan formasi itu, tanpa diduga formasi tersembunyi di panggung kuno pelatihan pun tiba-tiba aktif memunculkan sebuah portal cahaya. Saat itu ternyata ulah dari Xiao Diao yang akhirnya berhasil mengaktifkannya.
Sehingga buat Lindong dan Lin pun yang melihatnya tanpa basa-basi bergegas memasuki portal cahaya dan dalam sekejap pada akhirnya menghilang dari panggung kuno pelatihan. Dengan setelah menghilangnya kelompok Lindong, para anggota kerajaan Lang Langit pun yang melihatnya sontak terkejut terherman, terutama Wang Li yang tak menyangka kelompok Lindong berhasil mengaktifkan formasi tersembunyi di panggung kuno pelatihan maupun juga mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan Sungai Fil. Sehingga Bonnya pun secara lantang segera memerintahkan para anggotanya untuk menjaga tempat ini, sembari juga mengirimkan pesan bantuan pada sekutu mereka tentang situasi di wilayah panggung kuno pelatihan, dikarenakan ia ingin menunggu kelompok Lindong sampai keluar dari formasi tersembunyi itu. Setelah Wang Li memerintahkan para anggotanya, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Lindong berada. Yang mana setelah memasuki portal cahaya formasi tersembunyi di panggung kuno pelatihan, Lindong pun menatap situasi tempat ini di balik rasa kagum yang ditunjukkannya. Dengan dia tak menyangka wilayah dalam formasi portal tersembunyi ini mengandung kekuatan besar yang kemungkinan sangat berguna untuknya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk duduk di tengah panggung pelatihan dan mulai merasakan nirvana ki yang sangat kental melonjak dari dalam Sungai Fil yang bahkan mencapai titik di mana seseorang dapat menyerapnya. Dengan ketika ia masih larut dalam pelatihannya, Xiao Diao pun memberitahukannya tentang para anggota kerajaan Lang Langit di luar, tampaknya tak mau meninggalkan TKP panggung kuno pelatihan, dikarenakan ketika ia memandangi penghalang cahaya di depannya, yang meskipun tak dapat melihat situasi luar untuk saat ini, ia pun masih bisa mendengar betapa bisiknya situasi di sana. Namun Lindong pun yang mendengarnya, menyuruhnya untuk tak perlu memikirkan tentang kelompok kerajaan Lang Langit, sebab itu sama saja membuang waktunya untuk hal yang sama sekali tak penting, selain menikmati apa yang ada di dalam formasi tersembunyi di panggung pelatihan, dikarenakan ia merasa begitu dirinya berhasil menembus atap nirvana dan mengalami kesengsaraan nirvana, maka bukan tak mungkin Wang Li dan para anggotanya hanya akan menjadi seperti sekumpulan semut baginya yang sesuka hatinya akan dengan mudah dibantai. Terlebih lagi ini adalah kepercayaan diri tingkat tingginya, dikarenakan ketika ia baru saja setengah jalan menuju tabrana kultivasi nirvana, ia sudah bisa menandingi buah kuantum dengan para ahli yang notabene telah mengalami kesengsaraan nirvana. Bahkan jika ia juga mau maju ke tingkat kultivasi yang sama, bukan tak mungkin seorang ahli di panggung Yuan nirvana kemungkinan besar tak ada apa-apanya di hadapannya. Dengan pada saat itu, ia bahkan merasa pede dapat menghadapi Yansen, si praktisi misterius yang telah ditemuinya sebelumnya. Oleh sebab itu, setelah memikirkan hal ini, Lindong pun menyuruh Xiao Diao untuk menangani semua situasi di tempat ini selama ia melakukan proses pelatihan peningkatan kultivasinya. Dengan ketika Lindong larut dalam mode pelatihannya, sebuah lubang hitam pun dengan cepat melingkar serta menyebar dari belakang kepalanya, diikuti tindakannya yang langsung mendorong simbol leluhur yang pelahapnya di tingkat maksimal. Dengan ini pun buah lubang hitam itu perlahan-lahan memanjang, disertai gelombang demi gelombang pancaran cahaya terus-menerus meledak, menyebabkan Lin Yan dan Xiao Diao pun yang melihatnya sontak terkejut, dikarenakan kali ini mereka bisa melihat kekuatan nirvana yang padat meresap di atas panggung pelatihan berubah menjadi gelombang pilar cahaya merah terang yang mengalir tanpa henti ke lubang hitam di belakang kepala Lindong. Sampai-sampai hal ini pun membuat pakaian di tubuhnya bergerak tanpa angin, memancarkan suara berderak, sementara nirvana ki yang megah mengalir masuk tanpa mengakibatkan kekuatannya kali ini sudah mulai memasuki puncak setengah kaki ke tahap nirvana dengan kemungkinan memiliki kualifikasi untuk memasuki ke tahap selanjutnya. Namun demikian, ia pun memilih untuk tak terburu-buru melakukan penerobosan, sebab ia mengerti bahwa menerobos panggung nirvana mirip dengan membangun sebuah pondasi rumah, dikarenakan semakin kokoh pondasinya, semakin pula menguntungkan baginya di masa depan. Oleh karenanya, ia pun kali ini memutuskan untuk berfokus meningkatkan pondasi kultivasinya terlebih dahulu dengan menyerap sejumlah besar nirvana ki. Dan sama halnya seperti Lindong, Lin Yan pun di lain sisi juga mulai menunjukkan mode pelatihannya. Saat kali ini ada banyak cahaya hitam dipancarkan dari dalam tubuhnya, membentuk seekor harimau hitam besar. Dengan itu terus meraung ke langit, disertai kekuatan hisab yang sangat luar biasa meletus, menyedot semua kekuatan nirvana ki sangat kuat di sekitarnya. Yang meskipun kecepatan penyerapan Lin Yan tak dapat dibandingkan dengan Lindong yang memiliki simbol leluhur pelahap, itu juga jauh melebihi ahli dari tahap yang sama. Dengan tak peduli bagaimanapun orang mengatakannya, Lin Yan saat ini nyatanya merupakan pemilik garis keturunan harimau iblis surgawi. Namun ketika Lindong dan Lin Yan masih larut dalam mode pelatihannya,
Xiao Diao pun yang kali ini terus berdiri mengawasi keduanya, menunjukkan sedikit rasa irinya ketika melihat pelatihan keduanya, yang kali ini tanpa henti terus menyerap kekuatan nirvana, sehingga membuatnya pun spontan melontarkan janjinya untuk mendapatkan pil samsara secepat mungkin, guna bersaing dalam peningkatan kemampuan antar keduanya, serta juga membalaskan dendam pada kelompok yang hampir saja membuatnya mokat pada waktu itu. Dan singkat cerita, waktu pun terus berlalu ketika Lindong sedang berlatih. Dengan kali ini beberapa hari dalam sekejap mata telah dilaluinya. Tapi demikian masih belum ada fenomena atau kegiatan apapun di panggung pelatihan. Dengan Lindong dan Linian masih tetap berfokus dalam mode pelatihannya tanpa melakukan pergerakan sedikit pun. Namun berbeda dengan situasi di dalam panggung kuno pelatihan. Pada saat ini situasi luar panggung kuno pelatihan, lebih tepatnya di Sungai Phil, itu pun dipenuhi dengan kebisingan tanpa henti. Sebab semakin banyak praktisi bergegas ke tempat ini selama beberapa hari, di balik penyesalan yang masing-masing ditunjukkan di raut wajah mereka, dikarenakan mereka menemukan bahwa kekuatan nirvana di dalam Sungai Phil terlalu kental, memungkinkan semua praktisi biasa tak akan berani menyerapnya secara langsung. Selain itu, di dalam Sungai Phil ada juga boneka rodar yang sangat merepotkan, dengan jikalau mereka secara barbarnya mencoba berjalan mendekatinya, kemungkinan itu akan mengakibatkan mereka segera diserang secara brutal. Namun setelah mengalami situasi penyesalan ini, mereka pun sedikit mulai mengalami situasi girang, sebab mereka dapat menemukan ada sebuah panggung pelatihan tersembunyi di dalam Sungai Phil. Dengan itu memungkinkan mereka dapat berlatih sesuka hatinya, maupun menyerap sejumlah besar kekuatan nirvana yang tersebar, tanpa peduli sedikit pun dengan serangan boneka Dararo, sehingga penemuan ini pun akhirnya mengakibatkan keributan besar. Saat masing-masing dari praktisi mulai memunculkan sifat tamaknya, ingin memperebutkan kekuasaan tempat itu sepenuhnya, sehingga menyebabkan perbuatan kuantum yang sangat brutal pun terus terjadi di antara mereka. Namun di tengah situasi pertempuran, Wali pun yang melihatnya terus menunjukkan tawannya sembari memperhatikan pertempuran ini. Dengan ia tak menyangka, informasi julid yang disebarkannya tentang tempat ini akan menjadi viral. Di balik tatapannya terus menatap panggung kuno pelatihan yang kali ini dimasuki Lindong. Setelah Wang Li terus menatap panggung kuno pelatihan yang dimasuki Lindong, dengan ia tak menyangka informasi julid yang disebarkannya tentang tempat ini akan menjadi viral. Wali pun juga merasa kemungkinan besar peluangnya untuk membantai Lindong akan bertambah besar, mengingat dengan banyaknya praktisi yang berkumpul, dipastikan itu akan menyulitkan Lindong untuk kabur dari tempat ini. Tapi ketika Wang Li masih terus memperhatikan TKP pertempuran, seorang pria kurus di antara kerumunan pun tiba-tiba mengalihkan tatapannya ke arahnya, sebelum kemudian ia pun secara penisyirin menanyakan padanya mengenai sosok Lindong yang apakah benar-benar bersembunyi di panggung pelatihan di depannya. Saat Wang Li pun segera membenarkannya dengan memberitahukan pada pria kurus yang dipanggilnya Chen Ku itu tentang dirinya yang telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Lindong sudah masuk ke dalamnya. Bahkan ia juga secara cepunya memberitahukan padanya tentang Lindong yang ternyata memiliki sebuah boneka spiritual tingkat 1, memungkinkan itu sangat menguntungkannya jika dapat merebutnya, dikarenakan dia notabene ahli dalam keterampilan boneka spiritual. Yang hal ini pun lantas membuat Chen Ku mendengarnya, sontak menunjukkan keterkejutan hebat bercampur keserakahan di wajahnya. Dengan tak menyangka Lindong ternyata memiliki sebuah boneka spiritual tingkat 1 yang memang menjadi incarannya, sehingga membuatnya pun memunculkan ide licik untuk merebutnya. Dan sementara keributan masih terjadi di luar panggung pelatihan, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP Lindong berada. Yang mana pada saat ini, Lindong pun masih tetap menunjukkan mode pelatihannya dengan terus menyerap nirvana ki di dalam gua pelatihan. Tapi tak berselang lama ketika Lindong masih larut dalam mode pelatihannya, sebuah sinar cahaya emas pun tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuhnya. Tanpa dari kelihatannya ia akan melakukan terobosan, menyebabkan Xiao Diao pun yang berada di kejauhan melihatnya, sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya dengan bertanya-tanya tentang Lindong yang apakah akan menerobos ranah kultivasi panggung nirvana. Dikarenakan jika ia berhasil melakukan penerobosan itu, kemungkinan besar dapat dipastikan kemampuannya akan melonjak sangat pesat. Namun ketika Xiao Diao masih menunjukkan keterkejutannya ini, sekelompok udara mengandung warna emas pun dihembuskan dari hidung Lindong, diikuti matanya yang sebelumnya tertutup rapat kini tiba-tiba terbuka lebar, diselimuti pancaran cahaya emas. Dan melihat dari kekuatan yang kali ini berdesir di dalam tubuhnya, Lindong pun bisa merasakan bahwa dengan hanya mengandalkan kekuatannya saat ini, bukan tak mungkin dirinya sudah cukup untuk melakukan buah kuantum dengan sikun atau bahkan juga menghabisinya.
Tapi demikian ini masih bukan peningkatan yang ia harapkan, sebab begitu dirinya telah maju ke tahap panggung nirvana, dirinya nyatanya akan menyerang kesengsaraan nirvana yang notabene ditakuti semua praktisi di tahap ini. Oleh karenanya setelah menerobos panggung nirvana, ia pun mencoba menantang kesengsaraan nirvana, bertujuan ingin melihat seberapa menakutkannya fenomena itu. Dengan segera melontarkan raungan kerasnya, ia pun langsung memasuki mode kesengsaraan nirvananya. Saat kali ini tubuhnya mulai mengalami rasa sakit luar binasa, sehingga mengakibatkannya pun tak kuasa melontarkan rintihan kesakitannya. Menyebabkan Lin pun yang melihatnya menunjukkan rasa khawatirnya akan kondisi Lindong. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapan ke arah Xiao Diao dan menanyakan padanya mengenai kondisi dari Lindong yang apakah kali ini dalam keadaan baik-baik saja. Saat Xiao Diao pun menyuruhnya untuk santuy, sebab meskipun kondisi Lindong dalam melewati kesengsaraan nirvana terlihat cukup mengerikan, ia pun merasa yakin pemuda kembaran Jilong itu dapat mengatasinya, memungkinkannya dipastikan tak akan moka dengan mudah. Yang hal ini pula tersebut Lin Yan mendengarnya hanya bisa menunjukkan pengertiannya tanpa memiliki kepercayaan penuh terhadapnya. Sebelum kemudian Xiao Diao pun mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan pada siluman harimau dungu itu mengenai berapa banyakkah kemajuan yang telah dibuatnya pada pelatihan Dewa Iblis Surgawi yang dilakukannya kali ini. Lin Yan pun hanya bisa cara malu menggaruk kepalanya, memberitahukan tentang dirinya yang sudah berhasil menguasai tingkat pertama dengan merasa seni bela diri ini terbilang sangat kuat. Menyebabkan Xiao Diao pun yang mendengarnya sedikit menunjukkan rasa herannya. Dengan tak menyangka manusia harimau bagong ini ternyata secara mudahnya dapat menguasai si teknik seni bela diri, dikarenakan dia tahu dalam klan harimau iblis surgawi. Bahkan klan inti sekalipun yang memiliki garis keturunan harimau iblis surgawi murni, nyatanya haruslah mengeluarkan banyak upaya untuk menguasai perubahan teknik seni bela diri iblis surgawi. Tapi untuk saat ini, Lin Yan pun yang notabene berasal dari klan harimau iblis surgawi ternyata secara mengejutkan telah berhasil menguasai seni bela diri tingkat pertama itu dalam waktu terbilang sangat singkat, sehingga buahnya pun merasa jika seandainya saja klan harimau iblis surgawi tahu tentang kemajuannya, dapat dipastikan itu akan mengakibatkan kehebohan yang sangat besar. Namun ketika Xiao Diao dan Lin Yan masih larut dalam percakapannya, tiba-tiba banyak pancaran ledakan pun terdengar di TKP Lindong. Diikuti dengan suara gemuruh menggelegar dan kekuatan hisap yang aneh pun tiba-tiba meledak, sehingga menyebabkan Xiao Diao dan Lin Yan pun bisa melihat sinar cahaya terang tiba-tiba meledak dari istana Niwan Lindong, disertai kemunculan sosok ilusi tanpa diduga melayang di atas kepalanya. Dengan itu secara alami ternyata merupakan tubuh energi mentalnya. Sebelum kemudian Lindong pun mulai melirik ke arah bawah, menemukan tubuhnya memancarkan cahaya merah tanpa sepertinya akan terbakar, sehingga ini pun buahnya tanpa sedikit menunjukkan kebingungannya. Setelah Lindong menunjukkan kebingungannya, Xiao Diao pun yang melihatnya di kejauhan malah menunjukkan tawanya dengan sedikit menggoda Lindong dan menanyakan padanya mengenai gerangan bagaimanakah dirinya akan menangani kesengsaraan nirvana itu di dalam tubuhnya. Dikarenakan dengan tubuh energi mentalnya kali ini telah muncul keluar, mustahil baginya untuk dapat mengendalikannya. Tapi di sini Lindong pun yang mendengarnya hanya menunjukkan kesantuyannya tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikannya, sebab ia merasa pede dapat mengatasi kesengsaraan nirvana itu yang menurutnya tak menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Menyebabkan Xiao Diao pun yang mendengarnya sedikit menunjukkan rasa herannya dengan tak menyangka dirinya memiliki kepedean tingkat tinggi dalam mengatasi kesengsaraan nirvana itu, hingga dia merasa ragu dirinya dapat berhasil mengatasinya. Namun ketika keraguan ini masih ditunjukkan Xiao Diao, itu pun dengan cepat segera dihilangkannya, sebab ketika ia melihat cahaya putih yang ternyata berasal dari jimat batu misterius, tanpa diduga itu membantu Lindong dalam mengatasi kesengsaraan nirvana yang dialaminya, sehingga setelah cukup lama berkutat dalam mengatasinya, ia pun akhirnya berhasil mengatasi kesengsaraan nirvananya itu. Sebelum kemudian ia pun mulai mengetes peningkatan kemampuannya ini dengan mulai menyebarkan energi mental dari dalam tubuhnya yang segera berkumpul di sekitarnya. Dan pada saat yang sama, ia pun secara alami bisa melihat serta menemukan di arah penghalang dinding cahaya di depannya. Wang Li dan para praktisi lainnya berkumpul mengamati panggung pelatihan yang ditempatinya dengan niat licik, sehingga buahnya pun tak bisa menahan dirinya untuk memunculkan niatan membantai mereka. Namun ketika Lindong masih memikirkan hal ini, Xiao Diao dan Lin Yan pun segera mendatanginya, sebelum kemudian secara girang menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah telah berhasil mengatasi kesengsaraan nirvana. Saat Lindong pun yang mendengarnya segera membenarkannya, dan ia juga bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini benar-benar tak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang ia miliki sebelumnya, apalagi dengan seorang praktisi tahap nirvana yang awalnya sedikit ditakutinya.
Nyatanya kali ini itu tak lagi menjadi ancaman besar baginya, sehingga untuk saat ini ia pun memiliki kepercayaan diri tingkat tinggi untuk melawan para praktisi yang benar-benar kuat di medan perang kuno. Oleh karenanya setelah memberitahukan hal ini pada Xiao Diao dan Lin Yan, Lindong pun bergegas mengajak keduanya untuk pergi dari TKP panggung pelatihan dan menuntaskan masalahnya terhadap kelompok Wang Li. Dengan setelah ketiganya keluar dari TKP panggung pelatihan, mereka pun langsung disambut kelompok Wang Li dan para praktisi lainnya, yang kali ini menunjukkan amarah membaranya tanpa berniat ingin menghabisinya. Tapi Wang Li pun yang sedari awal memang memiliki dendam kesumat pada Lindong tiba-tiba menunjukkan mode buah kuantamnya. Dengan segera ia pun memimpin para praktisi lainnya untuk bersama-sama menyerang Lindong sehingga mengakibatkan pertarungan yang sangat dahsyat pun segera terjadi. Namun singkat cerita setelah cukup lama melakukan buah kuhantam, Lindong pun akhirnya berhasil mengatasi kelompok Wang Li yang kali ini masing-masing menunjukkan kesuramannya sehingga buahnya pun berniat untuk segera menghabisi mereka terutama Wang Li. Tapi tepat baru saja ia hendak akan melangkah maju mendekati Wang Li berniat untuk membantainya, Wang Li pun tiba-tiba melontarkan teriakannya, memanggil Si Kun untuk menunjukkan batang hidungnya dengan ketika teriakannya itu baru saja terdengar. Gelombang kekuatan Yuan yang sangat dahsyat pun segera terasa di TKP Sungai Fil, diikuti dengan kemunculan Si Kun yang tiba-tiba nongol di langit, berselimutkan pancaran aura mengerikan, yang dari perkiraan Lindong ia pun bisa merasakan bahwa pemuda berjubah hitam itu ternyata telah berhasil melewati kesengsaraan nirvana tahap kedua satu tingkat di atasnya, yang bahkan bukan hanya Lindong saja yang menunjukkan keterkejutannya, para praktisi lainnya pun yang melihat batang hidung Si Kun sontak terbelalak heranan. Dengan tak menyangka jenius dari kekaisaran tebing setan itu ternyata berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana kedua, sehingga buat mereka pun merasa jika Lindong dan Si Kun kali ini melakukan pertarungan, sudah dipastikan buah kuantum mereka akan sangat beradrenalin serta pemenangnya sulit untuk ditebak. Namun pasca kemunculannya, tatapan sangar dan dingin Si Kun yang membawa niat berbuah kuantaman pun dilesatkannya ke arah Lindong. Dengan ia juga bisa merasakan peningkatan tiba-tiba kekuatan pemuda titisan Jilong ini, sehingga buatnya pun sedikit memuji peningkatan kemampuannya yang tak pernah diharapkannya telah berhasil menerobos panggung nirvana tahap selanjutnya, serta juga berhasil bertahan melalui satu kesengsaraan nirvana dalam waktu yang sangat singkat. Saat Lindong pun yang mendengarnya juga balik memuji peningkatan kemampuan dari Si Kun yang telah berhasil bertahan dari kesengsaraan nirvana kedua, diikuti dengan tindakan yang mengarahkan tombak tulang buaya surgawinya ke arahnya tanpa menunjukkan niat berbuah kuantaman. Saat ini pun bos Si Kun yang melihatnya sontak menunjukkan amarah membaranya dengan melontarkan kalimat secara lantang pada Lindong bahwa ia kali ini akan menghabisinya tanpa membiarkannya sedikit pun bisa kabur. Menyebabkan semua praktisi pun yang mendengarnya sontak menunjukkan kepanikannya sebab mereka tahu tak ada ruang untuk menuntaskan masalah antar keduanya ketika mereka mendengar percakapan antar keduanya. Terlebih lagi keduanya kali ini dipenuhi dengan niat menghabisi satu sama lain yang dari kelihatannya pertempuran besar antar keduanya kali ini dipastikan tak akan terelakkan. Oleh karenanya tak mau ikut campur dalam pertarungan ini, para praktisi yang hadir di Sungai Fil pun secara panik bergegas pergi menjauh dari TKP Lindong dan Si Kun tanpa sedikit pun berani menunjukkan genderang perangnya, dikarenakan mereka tak mau mati konyol dalam pertarungan antar keduanya. Yang oleh sebab itu setelah para praktisi itu menunjukkan mode cupunya, Si Kun pun segera mulai menunjukkan genderang perangnya pada Lindong dengan mengeluarkan kekuatan Yuan yang sangat edan di sekitar tubuhnya. Saat Lindong pun yang melihatnya hanya menyeringai menunjukkan kesantuyannya, sebelum kemudian ia pun menunjuk jarinya ke arah Si Kun dan mempersilakannya untuk memulai pertarungan melawannya, sehingga mengakibatkan duel buah kuantum badas antar keduanya pun segera terjadi. Dengan singkat cerita setelah cukup lama melakukan pertarungan, Si Kun pun segera menunjukkan mode seriusnya dan menampilkan kemampuan OP terkuatnya yaitu kekuatan iblis emas surgawi saat segera mengeluarkan cahaya emas bercampur hitam di sekitar tubuhnya yang segera berkumpul di tangannya membentuk sebuah gelombang cahaya emas gelap. Ia pun pada akhirnya segera melesatkannya ke arah Lindong.